Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya muliakan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah hadis-hadis dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, dan siapa saja yang mengakses video ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih dapat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan dan sedang mencurahkan dan akan terus mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita pada kesempatan ini meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat bertemu atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala melalui media online ini. Dikarenakan kita tidak bisa melakukan kuliah tatap muka langsung karena pandemi corona, maka kita menggunakan media ini untuk menyampaikan kuliah untuk mata kuliah hadis-hadis dakwah. Yang lalu kita sudah sampai membahas pada hadis yang keempat, ya, pada materi hadis-hadis yang sudah kita kirimkan kepada para mahasiswa melalui media online juga. Maka ini tentu bisa diakses, ya, nanti hadisnya. Maka saya akan kemudian melanjutkan pembahasan hadis yang kelima dari hadis-hadis yang sudah kita kirimkan kepada para mahasiswa. Hadis yang kelima, ya, saya bacakan. Haddatsana Qutaibah ibni Sa'id, haddatsana Ya'qub ibni Abdurrahman ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Qari an Abi Hazim qala akhbarani Sahal radhiyallahu anhu ya'ni ibni Sa'ad qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu fabata an-nasu laylatahum ayyuhum yu'ta faghadaw kulluhum yarjuhu faqala ayna Ali faqila yashtaki aynayhi fabasaqa fi aynayhi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja' فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال أنفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك min an yakuna laka humrun na'ami. Hadis ini rawahu al-Imam al-Bukhari. Kembali saya jelaskan, pada pertemuan yang lalu juga selalu sudah kita jelaskan bahwa ini hadis kita angkat lengkap, ya. Sanadnya berikut dengan matannya. Biasanya hadis ini dalam kitab-kitab ilmu dakwah itu diambil hanya pada fawallahi li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Diambil hanya bahagian saja, ya, dari hadis ini matannya. Begitu juga sebagaimana lazimnya, ya, sanad dipotong hanya diambil ujung dan awal sanad. Maka awal sanad dalam hadis ini adalah Imam al-Bukhari. Kemudian ujung sanad adalah sahabat Nabi, di sini adalah Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu. Maka hadis ini biasanya diambil an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diambil matannya adalah fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan
khairul laka min an yakuna laka humurun na'ami. Para mahasiswa dan siapa yang mengakses video ini, tentunya saya baca kembali ini hadisnya untuk kemudian kita artikan kata-katanya. Imam Al-Bukhari sebagai awal sanad dalam hadis ini itu mengatakan haddatsana Qutaibah ibni Sa'id, bahawa gurunya Qutaibah, ini gurunya Imam Al-Bukhari yang menyampaikan hadis kepada Imam Bukhari, Qutaibah ibni Sa'id. Qutaibah kemudian mengatakan haddatsana Ya'qub ibni Abdurrahman, bahwa Qutaibah mengambil hadis ini dari gurunya Ya'qub ibni Abdurrahman ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Qari an abihi an Abi Hazim, maksudnya dari Abi Hazim, ya. Qala, Abu Hazim mengatakan akhbarani Sahal radhiyallahu anhu yakni ibni Sa'ad. Abu Hazim mengatakan bahawa ini tabi'in, Sahal ibni Sa'ad telah menyampaikan kepada saya, ya, dengan berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma Khaybar, pada hari Khaybar, artinya ini ketika ya mau melakukan perang Khaybar untuk memerangi orang-orang Khaybar. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan? La u'tiyanna rayata ghadan. Besok, kata Nabi, akan saya berikan panji, ya, bendera yang dibawa ya ketika perang di zaman dulu, ya. Maka bendera atau panji tersebut, kata Rasul, sungguh akan aku kasih besok ghadan. Rajulan yuftahu ala yadaihi, seorang laki-laki yang melalui dia itu akan dapat menaklukkan Khaybar. Yuhibbullaha wa rasulahu, di mana orang tersebut mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan juga orang tersebut dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah. Fabatan nasu lailatahum, maka pada malam tersebut, kan Nabi katakan besok akan saya kasih, maka pada malam tersebut orang-orang pada tidur sambil menantikan, ya, ayyuhum yu'ta, siapa besoknya yang akan diberikan panji tersebut oleh Nabi. Faghadaw kulluhum yarjuhu, maka keesok harinya semua datang kepada Nabi mengharapkan bahawa dialah yang akan diberikan panji tersebut oleh Nabi. Karena memegang panji tersebut di dalam perang ini adalah sebuah kehormatan besar dan kemuliaan. Maka orang-orang pada mengharapkan agar panji tersebut diserahkan kepadanya. Faqala, lalu Nabi SAW besoknya ini bersabda, aina Ali, di mana Ali, di mana Ali. Kemudian faqila, ada yang menyampaikan kepada Nabi di antara para sahabat yang ada di situ, yashtaki ainaihi, oh Ali tidak ada bersama kami di sini karena sedang sakit kedua matanya. Jadi, ya, Ali sedang sakit kedua matanya. Fabasaqa fi ainaihi, ini hadis ini langsung dipotong, ya. Nah, kalau kita artinya bukan dipotong, memang untuk ijaz, dia untuk pendek dalam bahasa Arab itu tidak perlu disebutkan yang detailnya. Tentunya ini yang detailnya bahwa setelah Nabi diberitahu oleh seseorang Ali tidak ada karena sakit kedua matanya, maka Ali tentu Nabi mengutus seseorang untuk kemudian memanggil Ali. Datanglah Ali kemudian menghadap Nabi. Fabasaqa fi ainihi, Nabi kemudian meludah pada dua mata Ali. Wada'a lahu, dan Nabi berdoa untuk kesembuhan Ali. Setelah tadi meludah pada dua matanya karena sakit mata, kemudian Nabi mendoakan untuk kesembuhan Ali. Fabara'a, maka sembuhlah Ali
ka'allam yakun bihi waja', seolah-olah belum pernah sakit sebelumnya. Fa'atahu, lalu Nabi serahkanlah panji itu kepada Ali. Faqala, lalu Ali berkata setelah menerima panji tersebut, uqatiluhum hatta yakunu mislana, saya akan perangi mereka, orang-orang Khaybar, sehingga mereka menjadi seperti kita, artinya menjadi muslimun. Faqala unfus ala rislika hatta tanzila bisahatihim, Nabi mengatakan kepada Ali, maju terus kamu ya kepada Khaybar sampai kamu memasuki wilayah negeri Khaybar. Summa ud'uhum ilal Islam, kemudian kamu ajak mereka masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, dan kamu beritahu mereka apa yang wajib atas mereka sebagai muslim. Fa wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, li an yahdiyallahu bika rajulan, demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah melalui kamu kepada seseorang, khairul laka min an yakuna laka humurun na'am, itu lebih baik bagimu wahai Ali daripada kamu memiliki humrun na'ami. Humrun na'ami ini ya artinya adalah onta yang warna merah. Humr itu artinya adalah dari ahmar, merah. Al-humrun na'ami adalah onta yang merah. Maksudnya apa? Kita baca dalam syarahan hadis ini bahwa ya, onta yang warnanya merah ini adalah harganya mahal. Nah, maka sesuatu yang berharga itu umpamakan dengan onta yang merah. Maka ketika Nabi mengatakan, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki nikmat yang sangat berharga, yaitu memiliki onta tadi yang mahal harganya. Masih lebih baik kamu bisa memberikan ya, dengan dakwahmu Allah memberikan kepada orang tersebut hidayah. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Bahwa yang pertama ya, Nabi SAW ya, menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa Nabi akan memberikan esok harinya panji yang dipegang dibawa kepada medan perang untuk menaklukkan Khaybar. Karena memegang panji dalam medan perang sebuah kemuliaan besar, apalagi itu diserahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita melihat dalam hadis ini ya, para sahabat seluruhnya itu di malam hari mereka tidur sambil mengharapkan bahwa besok dialah yang akan diserahkan Nabi panji tersebut. Namun keesokan harinya ketika mereka sudah berkumpul di hadapan Nabi, Nabi malah bertanya, mana Ali, yang tidak nampak di dalam kumpulan tersebut. Kenapa Ali tidak ada waktu itu? Ya, karena Nabi diberitahu oleh seseorang tidak disebut namanya di sini sedang mengalami sakit kedua matanya. Maka kemudian Nabi SAW mengutus seseorang untuk manggil Ali datang ke situ. Maka ketika Ali datang, diceritakan oleh Sahal ibni Sa'ad ya, yang meriwayatkan hadis ini, bahwa Nabi SAW kemudian ya, meludah pada mata Ali yang sakit. Kemudian berdoa untuk diberi kesembuhan. Sembuhlah segera Ali dari sakit matanya, seolah-olah belum pernah sakit sebelumnya. Maka kemudian Nabi menyerahkan panji itu kepada Ali.
Ini artinya apa? Bahwa Ali adalah orang pilihan. Yang sudah disebutkan Nabi sebelumnya bahwa Nabi akan beri panji tersebut kepada orang yang akan menaklukkan Khaybar. Yang orang tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Begitu juga karena dia mencintai Allah dan Rasulullah, Allah dan Rasulnya juga mencintai orang tersebut. Inilah kelebihan Ali, adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya juga mencintai Ali. Maka kemudian setelah Ali menerima panji tersebut, maka kemudian Ali berjanji akan memerangi orang-orang Khaybar sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali untuk maju terus ke Khaybar. Dan kemudian Nabi mengatakan kepada Ali, demi Allah, sungguh jika Allah memberi hidayah kepada satu orang saja melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki nikmat yang sangat berharga tinggi. Yaitu di sini diibaratkan kepada onta yang warna merah, karena ini adalah sesuatu yang mahal harganya di masyarakat Arab. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan hadis ini dengan dakwah sangat jelas bahwa Nabi mengatakan kepada Ali tadi, ud'auhum ilal Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam. Fa akhbirhum bima yajib alaihi, beritahu apa kepada mereka kalau mereka sudah mau masuk Islam. Kemudian beritahu apa kewajiban mereka sebagai muslim. Nah, baru kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaan kita mendakwahkan orang lain sehingga orang itu kemudian mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini para mahasiswa semuanya kaitan dengan dakwah sangat jelas tadi, karena Nabi mengatakan ud'uhum, ajak mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan dakwah, dia masuk ke tema atau di bawah judul tentang keutamaan berdakwah. Karena Nabi di ujung mengatakan fa wallahi, sungguh demi Allah, li an yahdiyallahu bika rajulan, jika Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja, bika, melalui usahamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki sebuah nikmat yang sangat mahal harganya. Nah, ini tentu berkaitan dengan keutamaan dalam berdakwah, di mana ketika kita berdakwah dengan usaha dakwah kita, Allah beri hidayah kepada seseorang, maka kita telah memiliki kebaikan yang begitu luar biasa, lebih baik daripada benda-benda dan aset-aset yang paling mahal harganya yang kita miliki. Katakanlah mungkin orang-orang pada punya toko sekian, punya tanah sekian, orang punya mungkin simpanan sekian uangnya, punya aset begitu banyak. Nah, tapi kita yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah, maka dengan usaha kita orang tersebut kemudian masuk ke dalam Islam, maka sungguh kita telah memiliki sebuah kebaikan yang lebih mahal dan tinggi nilainya daripada aset-aset kekayaan yang kita miliki. Nah, sekali lagi saya menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa untuk mahasiswa hadis ini cukup diambil ujung sanadnya, yaitu Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, kemudian awal sanad yaitu Imam Al-Bukhari, kemudian cukup juga diambil di potongan thumma ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajib alaihim fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'ami. Jadi cukup diambil hadisnya, matannya di
thumma ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajib alaihim fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'ami. Ini saja yang matannya yang perlu dihafal oleh para mahasiswa, sehingga tidak mesti semua, karena ini akan mungkin berat bagi sebagian mahasiswa yang tidak terbiasa untuk menghafal hadis. Kemudian hadis di bawahnya yang lanjutan ini adalah merupakan hadis yang lebih kurang isinya sama, maka kita tidak bacakan dan juga tidak menginikan mahasiswa untuk kemudian menghafal matannya. Cukup tadi dengan hadis dari Sahal ibni Sa'ad tadi yang riwayat Imam Bukhari, yang satu lagi lah riwayat Imam Muslim tapi dengan substansi yang sama, maka kita tidak mengambil yang ini. Mungkin demikian untuk hadis yang kelima ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.